Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini tentang benda-benda yang menggunakan prinsip elektromagnet. Mari kita sama-sama perhatikan. Baik, yaitu penerapan elektromagnet. Anak-anak bisa dilihat gambar di sini banyak gedung-gedung. Kemudian di sini pun juga menggunakan elektromagnet ya pada liftnya, pada beberapa peralatan yang ada di dalamnya. Mari kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja yang menggunakan elektromagnet. Oke. Penerapan elektromagnet dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama pada bel listrik, telepon, kipas angin, motor listrik. Kemudian yang kedua pada generator yang memerlukan medan magnet sangat kuat. Yang berikutnya pada televisi yang berfungsi untuk membelokkan berkas elektron pada tabung gambarnya. Kemudian yang keempat digunakan untuk relay. Apa itu relay? Relay itu adalah sebuah alat yang dengan energi listrik kecil, arus listrik kecil, dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang sangat besar. Kemudian yang kelima, digunakan untuk mengangkut benda-benda berat yang terbuat dari besi. Nah, nanti kita akan lihat. Kita mulai yang pertama yaitu bel listrik. Nah, coba anak-anak amati ini bel listrik. Bagaimana cara kerjanya? Maka anak-anak bisa mengamati dari sini. Ini bel listrik bisa berbunyi ya animasinya. Yang pertama ada baterai. Atau kalau di sekolah kita mungkin menggunakan sumber arus listrik. Kemudian ada saklar tekan. Ketika ada baterai pun atau ada arus listrik, kalau tidak kita tekan, maka tidak akan menyala. Kemudian ada yang namanya jangkar besi lunak. Ya. Kemudian ada yang namanya elektromagnet. Nah, ini yang kita pelajari, elektromagnet. Kemudian ada interruptor. Dan ada pemukul, gong pemukul yang menyebabkan berbunyi. Oke, bagaimana cara kerjanya? Jika saklar ditekan, saklar ini ditekan, maka arus segera mengalir. Saklar ditekan, maka arusnya akan segera mengalir. Ya. Sehingga kumparan ini bersifat magnet. Kumparannya bersifat magnet. Dan jangkar besi akan tertarik. Jangkar besi akan tertarik karena sini bersifat magnet, maka jangkar besi akan tertarik sehingga palu pemukul akan mengenai gong. Jadi tertarik, maka palu pemukulnya mengenai gong. Pada saat jangkar besi ditarik oleh magnet, maka arus akan terputus di interruptor. Akibatnya jangkar besi akan kembali ke posisi semula. Dan arus kembali mengalir pada rangkaian sehingga gong kembali berbunyi. Begitu seterusnya. Anak-anak terkadang mendengar bel yang lama banget tet atau ningnung 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 gitu. Karena saklarnya kita tekan, terjadi perubahan di sini, elektromagnet di sini. Sehingga akan tetap berbunyi. Tetapi ketika anak-anak sudah lepaskan atau kita lepaskan saklar tekannya, maka sudah terputus arusnya sehingga tidak berbunyi. Nah, inilah cara kerja dari bel listrik. Jadi anak-anak harus tahu. Ini yang kita pelajari tadi elektromagnetnya, magnet yang sangat kuat. Berikutnya, ini akan diulang-ulang sampai saklar dilepas kembali. Jadi anak-anak akan punya tet, kalau dilepas nggak bunyi. Tet, kalau dilepas nggak bunyi lagi. Ya. Oke, berikutnya. Telepon kabel. Telepon zaman dulu ya. Ini merubah energi listrik menjadi energi bunyi. Merubah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, ini telepon zaman dulu. Kalau kita muter, zaman pertama kali telepon itu muter 1, 2, sekarang semua sudah canggih menggunakan handphone. Ya. Tapi ini menggunakan elektromagnet di mananya? Perubahannya itu kapan gitu. Jadi pada saat orang berbicara,
kuat arus pada rangkaian berubah-ubah. Pada saat kita berbicara, maka kuat arusnya berubah-ubah. Sehingga menimbulkan efek elektromagnetik yang kekuatannya berubah-ubah pula dan mampu menggetarkan besi lentur pada spekernya. Ya. Getaran pada speaker inilah yang akhirnya menggetarkan udara di sekelilingnya dan akan memberikan efek dengar bagi telinga. Jadi bagi pendengar yang ada di sana akan mendengar karena tadi ada apa? Ada getaran udara. Berikutnya generator. Generator itu memerlukan magnet yang sangat kuat. Nah, ini anak-anak bisa perhatikan. Ini magnetnya pada generator. Apa fungsi dari generator? Generator itu fungsinya untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah gerak menjadi energi listrik. Makanya di sini kan generatornya ini berputar terus karena merubah energi gerak menjadi energi listrik. Menggunakan elektromagnetik, Bu. Iya, ini menggunakan elektromagnetik. Maka banyak lilitan kumparannya dan di situ pasti ada magnet yang sangat kuat. Berikutnya pada televisi. Televisi itu membelokkan berkas elektron pada tabung gambarnya. Nah ini, jadi anak-anak bisa melihat gambarnya. Televisi itu bagaimana? Ya, sama. Nah ini, televisi membelokkan bagian gambarnya sehingga akan terlihat. Itu tugasnya elektromagnet. Sekarang ada yang namanya relay. Relay itu arus listrik yang kecil, pada arus listrik yang kecil dapat menghasilkan arus yang besar. Anak-anak bisa lihat nih. Di sini dari yang kecil bisa menghasilkan arus yang besar. Ini pada sepeda motor. Pada sepeda motor itu. Sini ini relaynya, nanti menghubungkan ya. Jadi dengan arus kecil maka dia bisa menggerakkan motor. Nah, relay adalah sebuah alat yang dengan energi listrik atau arus listrik kecil dapat menghubungkan atau memutuskan listrik yang besar. Dengan kata lain, relay bekerja sebagai saklar pada rangkaian listrik berarus besar. Itu fungsinya relay. Ya. Berikutnya ada yang namanya fungsinya apa elektromagnet itu? Untuk mengangkat benda-benda dari besi. Nah, ini penggunaan elektromagnet. Jadi kalau ada besi-besi tua itu ya ada mobil-mobil juga itu biasanya diangkat dengan alat berat ini menggunakan elektromagnet ya karena besi juga bersifat sebagai magnet. Nah, sekarang anak-anak perhatikan yang di sini. Nah, ya. Jadi pada saat posisi on, maka dia bisa mengangkat. Nah, magnetnya bisa mengangkat, kemudian diletakkan di situ. Ini menggunakan prinsip elektromagnetik. Jadi, elektromagnetik pada kehidupan kita sehari-hari itu sangat dibutuhkan, ya. Sangat membantu manusia dalam pekerjaannya sehari-hari. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Selalu teriring doa sukses dan sampai jumpa. Tunggu pada pokok bahasan berikutnya.